بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pemirsa Wahdah TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tak lupa dan tidak seharusnya kita selalu mengingat untuk memuji Allah Azza wa Jal setiap harinya, karena dengan
rahmat Allah lah, dengan karunia Allah lah kita mendapatkan kesempatan demi kesempatan untuk mengumpulkan amalan-amalan yang akan kita banggakan kelak di akhirat, yang akan memperberat timbangan kebaikan kita, yang dengannya kita mengharapkan rahmat Allah untuk menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini Nabi yang sangat mencintai umatnya, sangat-sangat gigih untuk mengajarkan kepada umatnya agar menjadi umat-umat yang terbaik, agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Nabi, menjadi umat yang terbanyak kelak masuk ke dalam surga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kajian kita pada setiap subuh adalah kajian berseri dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Ya, kitab ini berjudul Fiqih Al-Ad'iyah wal-Adhkar, atau kitab fikih bagaimana fikihnya berdoa dan berzikir. Namun yang titik fokus untuk Ramadan kali ini, asatidzah memilih doa-doa yang terkandung di dalam Al-Quran. Doa-doa yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, pada pertemuan awal kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Ustadz yang diamanahkan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Ini doa yang sangat penting di dalam Al-Quran. Bahkan kita katakan doa ini bisa menjadi doa yang paling penting dan sangat-sangat dibutuhkan oleh kita sebagai hamba Allah. Doa di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Dari 7 ayat ini kita diajarkan oleh Allah bagaimana caranya berdoa. Bagaimana caranya berdoa. Kemudian kandungan yang tercakup juga di dalam 7 ayat ini berisikan doa yang sangat penting bagi kita, sangat kita butuhkan sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim. Surah Al-Fatihah 7 ayat Ummul Kitab atau induknya dari Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa 7 ayat ini bisa dijadikan rangkuman atau intisari dari Al-Quran tersebut. Namun kita akan memfokuskan kepada pembahasan yang kita sampaikan tadi, bahwa kajian subuh kali ini adalah membahas tentang doa. Maka surah Al-Fatihah sebagai doa adalah doa yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memulai dengan Bismi. Di sini ada huruf ba. Huruf ba dikatakan Syekh di sini. Ya. Ibtada'a bismillah. Ya, ini abtadi bismillah. Yani dari kata bismillah di dalam Al-Qur'an tersebut ada satu kata yang tidak disebutkan tapi maknanya ada, yaitu saya memulai. Saya memulai, kemudian huruf ba sebelum ism bismi, jadi bi kemudian ada ism bismillahi. Abtadi'u bismillahi. Saya memulai dengan ism, nama Allah, dengan nama Allah. Bi di sini adalah ba untuk al-isti'anah atau memohon atau bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Allah, lafaz Allah adalah lafaz yang menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang berhak. Hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Jadi tidak ada nama yang paling tinggi atau paling menunjukkan ketuhanan melainkan lafaz ini, Allah. Maka ini khusus untuk Allah semata.
Kemudian setelahnya disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama ini sejatinya menunjukkan tentang sifat rahmah dari Allah. Nah, sifat rahmah dari Allah sifat-sifat yang sangat luas, sangat luas. Ar-Rahman Ar-Rahim. Keduanya sama-sama memiliki atau berasal dari kata Ar-Raham atau kerahmatan. Jadi rahmat Allah ini mencakup semua makhluknya, Namun ada bagaimana kita membedakannya? Ar-Rahman dikatakan atau dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa Ar-Rahman itu menunjukkan rahmat yang luas bagi semua. Kemudian Ar-Rahim dia lebih terkhusus kepada kaum muslimin. Maka kita katakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, atau kita katakan yang memiliki rahmah sangat luas. Saya memulai pekerjaan ini. Makanya bismillah sering digunakan di berbagai kesempatan. Misalkan sebelum makan, sebelum mengerjakan amalan-amalan baik lainnya, kita dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Kemudian ayat selanjutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lafaz yang pertama adalah alhamdu. Alhamdu berarti sana ala Allah, atau pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah bisifatihi al-kamal. Dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, dan maha sempurna juga sifat-sifat yang tinggi. Kemudian semua pujian tersebut dari segala sisinya, dari segala sisi. Jadi Allah itu maha terpuji dari segala sisi. Bukan biasanya kalau manusia kita memujinya dari satu sisi saja, mungkin dia kelebihannya seperti ini. Namun Allah yang maha segalanya, kita puji dari segala sisinya. Kemudian Rabbil Alamin. Rabb, kata Ar-Rabb adalah yang mengatur semuanya. Al-Murabbi Jami'al Alamin, yang mengatur yang ada di alam semesta ini. Dan Al-Alamin yang disebutkan di sini adalah segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk Allah. Maka Al-Alamin yang disebutkan di sini adalah segala sesuatu selain Allah. Maka Allah lah yang mengaturnya, yang memberikannya rezeki. Itulah bagian dari makna lafaz Ar-Rabb. Ar-Rabb adalah yang maha mengatur, yang maha mencukupkan segalanya bagi umat Islam dan secara khusus kemudian bagi semesta alam selain Allah. Jadi segala sesuatu selain Allah adalah makhluk Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kemudian Al-Malik, dari kata Maliki Yaumiddin tadi, adalah satu sifat yang menunjukkan kepunyaan, kepemilikan. Dan juga bisa dikatakan jika seseorang memiliki sesuatu maka dia menguasainya. Maka begitu juga yang maha memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah, atau di dunia dan alam semesta ini adalah milik Allah, yang dengannya Allah maha segala-galanya. Dan kita juga dengan ini Allah memerintahkan kita, juga melarang kita, dan itu semua adalah menunjukkan kepada sifat ini, al-mulk,
bahwa Allah menguasai segala-galanya. Kemudian Yaumiddin. Yaumiddin di sini berarti Yaum al-Qiyamah. Hari kiamat adalah hari di mana segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berakhir. Maka seorang muslim harus mengimani Yaumiddin ini atau hari kiamat tersebut. Karena ketika kita mengimani hari kiamat, maka kita akan memperbanyak, akan termotivasi, memperbanyak amalan-amalan kita, akan lebih takut lagi kepada Allah untuk melanggar larangan-larangannya. Di sini yang menguasai hari kiamat yang mana di saat itu tidak ada lagi kekuasaan selain kekuasaan Allah. Maka dikatakan Maliki Yaumiddin. Ketika kita merenungi kata Maliki Yaumiddin ini, maka kita akan terenyuh sendiri. Siapalah kita? Setinggi apapun kekuasaan kita, setinggi apapun kekuasaan makhluk di dunia ini, semuanya akan berakhir di hari kiamat, yang mana pemilik hari kiamat tersebut adalah Allah Azza wa Jal. Maka pada subuh yang mulia ini, marilah kita merenungi ayat-ayat yang kita bacakan ini. Salah satunya adalah Maliki Yaumiddin, mengingat hari kiamat, mengingat hari akhir. Dan dengan mengingat hari akhir saja biasanya kita sudah sangat takut, sangat khawatir apakah amalan ibadah yang saya lakukan selama ini sudah cukup untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga kita selamat dan masuk ke dalam surga Allah. Apakah lagi pemilik dari hari kiamat tersebut? Setelah pujian-pujian yang disebutkan dari awal surah Al-Fatihah ini, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin juga kita sebutkan. Salah satu pujian juga dari runtutan awal surah Al-Fatihah ini adalah pembuka atau muqaddimah dari doa yang akan kita panjatkan. Namun setelah pujian-pujian tersebut, kita sebelum berdoa, kita juga mengakui satu lagi di ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Jadi di dalam bahasa Arab ketika iyyakanya ini sebenarnya biasanya di belakang. Tapi ketika dia dikedepankan, dia menjadi satu bentuk pembatasan bahwa iyyaka hanya kepadamu lah ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beristi'anah, memohon pertolongan dan menggantungkan segala sesuatu. Maka satu ayat ini menunjukkan bagaimana atau menampakkan pengakuan kita bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim haruslah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, dan ibadah tidak boleh dilaksanakan kecuali hanya kepada Allah semata. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Jadi ketika kita mengatakan hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, tidak ada lagi Tuhan-Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Maka ketika kita mengimani ini, meyakini ini, dan mengakui hal ini di hadapan Allah Azza wa Jal, maka tidaklah pantas bagi kita lagi untuk melirik selain Allah, seperti meminta misalkan pertolongan dukun, meminta pertolongan yang lainnya, atau lebih mempercayai dokter. Kita boleh ke dokter, tapi jangan sampai kita meyakini bahwa dokter itulah
sehebat apapun dia, dokter itulah yang menyembuhkan. Kesembuhan hanyalah milik Allah, pertolongan yang datang hanyalah dari Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan ini kita berikrar kembali bahwa kita hanya beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Tidak ada lagi yang selain Allah berhak untuk kedua hal ini. Kemudian kata ibadah disebutkan oleh Syekh di sini, wal ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal wal aqwal al-zahirah wal batinah. Jadi ibadah adalah segala sesuatu. Jadi kata ibadah tersebut menggambarkan segala sesuatu atau semua bentuk ma yuhibbuhullah, yang Allah cintai, yang Allah sukai, yang Allah ridai. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridai, minal a'mal wal aqwal. Jadi ibadah itu ada dalam bentuk perkataan, juga ada dalam bentuk perbuatan. Perbuatan juga bisa dikatakan a'malul qulub, juga perbuatan hati kita, juga dengan perbuatan anggota tubuh kita. Semua atau segala bentuk yang mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan keridhaan Allah, itu disebut ibadah. Baik ibadah tersebut adalah ibadah yang tampak, zahirah, yang nampak di hadapan kita, seperti seorang sholat, dia terlihat sedang beribadah, maupun al-batinah yang tersembunyi. Kemudian kata al-isti'anah, Syekh menjelaskan di sini, wal isti'anatu hiya al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a thiqati bihi fi tahsili dzalik. Kita hanya bergantung kepada Allah pada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada kita. Juga segala bentuk kemudaratan tidaklah datang kepada kita melainkan atas izin Allah. Maka hal ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya dalam hati kita, bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk al-ibadah, kita ibadahi, juga isti'anah tadi. Makanya kita harus memperdalam kembali dalam ketika kita membaca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita memuji Allah tadi dari awal sampai ayat-ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita memuji Allah, kita menyebutkan sifat nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Kemudian kita mengakui bahwa kita hanyalah seorang hamba yang beribadah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, meminta juga agar tidak diberikan atau didatangi bala atau musibah, hanya Allah lah yang sanggup untuk itu. Maka kita masuk ke intinya, adalah doa. Yang ini maksudnya inti pada pembahasan kita. Kita sedang pada pembahasan doa. Di sini doa yang sangat agung dengan kalimat yang pendek namun berisikan makna yang sangat-sangat dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya Allah, ihdina siratal mustaqim. Berilah kami hidayah ya Allah. Berilah kami hidayah ya Allah. Berilah kami petunjuk kepada as-sirat al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya, ya Allah, kami memohon petunjuk-Mu, memohon arahan-Mu, dan agar kami bisa menempuh as-sirat al-mustaqim tadi. Kalau secara bahasa as-sirat al-mustaqim diartikan adalah jalan yang lurus. Syekh mengatakan di sini at-tariqu al-wadih al-musilu ila Allah wa ila jannati. Jalan yang sangat jelas, jalan yang sangat jelas
yang mengantarkan kita atau arah dari jalan tersebut adalah kepada Allah dan surganya. Wa huwa ma'rifatul haq wal amalu bihi. Jadi jalan-jalan yang jelas yang dimaksud tadi as-sirat al-mustaqim adalah ma'rifatul haq wal amalu bihi. Dengan kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengetahui yang benar, mengetahui yang sahih dari ajaran syariat ini, kemudian kita mengamalkannya. Inilah yang kita doakan di setiap hari dalam surah Al-Fatihah ketika kita salat. Maka jadikanlah salat-salat tersebut ketika membaca surah Al-Fatihah bagian dari doa juga. Resapi ia, kemudian ketika sampai dengan pada ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah pengharapan kita yang sangat-sangat dalam kepada Allah agar kita diberikan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus ini. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan mereka-mereka atau orang-orang terdahulu yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Mereka itu adalah mereka yang diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, nikmat iman dan nikmat beramal saleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Di antara mereka yang kita ingin kita juga masuk ke dalam gerbong yang menempuh jalan as-sirat al-mustaqim tersebut adalah jalannya para nabi, nabi-nabi. Kemudian as-siddiq was-siddiqin adalah orang-orang yang jujur, as-siddiq, wasyuhada, mereka-mereka yang syahid di jalan Allah. Kemudian as-salihin, dan orang-orang yang salih. Jadi kita berharap juga petunjuk Allah agar kita diikutkan, agar kita menjadi bagian dari gerbong-gerbong yang menempuh as-sirat al-mustaqim tersebut. Gerbong-gerbong para nabi, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Kemudian di dalam doa ini juga kita berharap kepada Allah agar tidak menjadi bagian dari selain yang siratal mustaqim, selain yang merempuh jalan-jalan yang lurus tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah, juga bukan jalan-jalan orang yang tersesat. Para ulama menjelaskan al-maghdub wad-dallin. Kata al-maghdub adalah yang dimurkai oleh Allah. Yang dimurkai oleh Allah adalah al-maghdub, yang dimurkai atau dimarahi dan sangat tidak disukai oleh Allah. Mereka adalah yang mengetahui al-haq. Dia tahu ilmunya, dia tahu yang benar yang mana, namun dia tidak mengamalkannya. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk kepada kelompok yang ini. Ini dikhawatirkan kita jatuh kepadanya, karena yang sering mendengarkan majelis ilmu tentu dia mengetahui ilmunya, sering mendengarkan kajian-kajian, banyak ilmu yang masuk, banyak ilmu yang dia ketahui. Namun jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mengamalkannya. Misalkan pada kajian kita dengar bahwa riba itu haram, jelas keharamannya, dijelaskan oleh ustadz bahwa dia adalah termasuk dosa besar. Namun terkadang ada yang sudah bekerja pada lembaga-lembaga riba, namun berat hati untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena dia masih memikirkan dunianya dan masih kurang yakin bahwa Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik ketika ia meninggalkan sesuatu karena Allah. Dan kadang orang diuji, kadang seorang yang bertaubat dari riba misalkan akan diuji di awal-awal, terkadang merasa sulit, merasa pekerjaan yang dulu masih lebih enak.
Ini sebenarnya ujian dari Allah untuk kita, apakah hijrah kita, apakah taubat kita itu benar-benar karena Allah. Karena kalau kita masih mengingat-ingat, masih enak dulu ya ketika saya masih kerja di lembaga riba tersebut, gaji saya sekian. Kalau masih teringat-ingat itu, artinya taubat kita masih belumlah nasuha. Dan para ulama menjelaskan yang bersifat seperti ini dari orang-orang terdahulu atau sampai sekarang adalah mereka kaum Yahudi. Yang kaum Yahud, mereka mengetahui ilmunya, mengetahui al-haq, tapi tidak mengamalkannya. Kemudian wa ghairi tariqid dhalin. Jadi tadi potongan terakhir wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dhalin adalah mereka-mereka yang tersesat. Ini dijelaskan mereka yang sangat gigih, sangat ulet dalam beribadah, namun tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan ilmu. Ia sangat semangat beribadah kepada Allah, sangat semangat untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah, namun dia beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, dan terkadang ibadah-ibadah tersebut justru tanpa dia sadari mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada kata tadi, ihdinas siratal mustaqim. Doa ini adalah doa yang sangat jelas. Doa yang sangat jelas kita memohon kepada Allah as-sirat al-mustaqim. Namun kenapa kita harus mengulang-ulangnya di dalam salat kita? Ini kalau dikatakan rukun, ya kita harus mengatakan setiap solat kita harus membacanya. Kalau tidak sah solatnya. Namun kenapa Allah jadikan doa ini kita baca paling tidaknya 17 kali dalam sehari semalam. Jika kita tidak solat sunnah, misalkan solat wajib saja, itu sudah sangat banyak kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca surah Al-Fatihah. Doa yang mulia ini satu paket. Surah Al-Fatihah itu sebenarnya adalah satu paket doa. Satu paket doa yang mana Allah mengajarkan kepada kita sebelum meminta, pujilah Allah terlebih dahulu. Setelah kita memuji Allah, kemudian tampakkan pengakuan kita bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, tidak dapat pertolongan dari siapapun melainkan Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Setelah itu kita berdoa. Jadi begini paket doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti ketika kita berdoa dengan doa apapun yang kita inginkan, mulailah dengan puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ditambahkan oleh para ulama, setelah itu nanti ditambahkan juga salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Syekh di sini mengutip perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa doa ini atau ihdinas siratal mustaqim ini sangat penting untuk kita? Kita akan bertanya-tanya, sepenting apa doa ini? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, "Falaisa al-'abdu ahwaja minhu ila hadhihi ad-da'wah. Walaysa syai'un anfa'a lahu minha." Jadi tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh seorang hamba, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, melainkan doa ini. Walaysa syai'un anfa'a lahu minha, dan tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba melainkan doa ini. Kenapa? Karena fa innas siratal mustaqim yatadamman uluman wa iradat. Jadi kata siratul mustaqim ini mencakup banyak hal. Ilmu syar'inya, kemudian amalan-amalan yang diminta dikerjakan, kemudian hal-hal yang harus ditinggalkan, baik itu yang nampak, baik itu yang tidak tampak. Dan semua ini, semua yang kita sebutkan tadi, amalan yang diminta dikerjakan, hal-hal yang harus ditinggalkan, baik secara zahir ataupun batin,
semuanya ini berjalan setiap waktu. Setiap hari kita akan menemukan kembali perintah salat, kita menemukan kembali perintah-perintah lainnya, bahkan kita sekarang berada di bulan suci Ramadan yang berulang setiap tahunnya. Maka Siratul Mustaqim yang kita minta ini adalah sepanjang waktu hidup kita. Kita meminta kepada Allah sepanjang waktu hidup kita. Yang mana kita tidak bisa menjamin apakah kita mengetahui semua yang Allah ridhoi tersebut. Kita sebagai seorang hamba mengakui kekurangan kita. Tidak semua ilmu agama kita ini kuasai. Bahkan yang kita kuasai pun terkadang jadi ada tidak semua yang kita kuasai. Jadi ada ilmu-ilmu agama ini atau ilmu-ilmu dalam ibadah as-sirat al-mustaqim ini tidak semuanya kita ketahui. Sebagiannya kita tidak ketahui. Yang kita ketahui pun belum tentu semuanya kita amalkan. Bahkan sebab-sebab yang menjadikan kita tidak mengamalkannya terkadang ada faktor kemalasan, ada faktor bermudah-mudahan, belum lagi nanti datang faktor-faktor lainnya, pekerjaan, disibukkan oleh amanah-amanah lain misalkan yang lebih rendah. Jadi ibadah itu bertingkat-tingkat. Terkadang kita mengutamakan ibadah yang lebih rendah maksudnya dia semuanya mulia, tapi ada yang lebih mulia. Terkadang kita lebih fokus kepada yang mulia daripada yang lebih mulia tadi. Kemudian belum ketika kita sudah mengamalkannya. Tadi kan tidak semua kita bisa mengamalkannya. Kadang malas, kadang ada saja halangan. Kemudian yang kita amalkan pun belum tentu ada keikhlasan dalam amalan tersebut. Jadi yang kita amal pun yang sudah sedikit itu, amalan yang sudah sedikit itu belum tentu juga dibarengi keikhlasan. Mungkin sebagiannya kurang ikhlas karena ikut teman, sebagiannya mungkin karena ingin dilihat oleh ustadz tertentu bahwa saya salah seorang yang perhatikan agama. Maka hal ini adalah sesuatu yang fakta nyata dalam setiap hamba. Kita tidak bisa memungkiri hal ini. Dari banyak ilmu agama, dari banyak amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, sebagiannya kita tidak ketahui karena mungkin belum belajar, belum sampai kajiannya. Kemudian yang sudah kita ketahui pun belum tentu semuanya kita amalkan. Yang kita amalkan yang sedikit, misal belum tentu, banyak faktor yang menghalangi amalan seseorang. Kemudian yang sedikit yang kita amalkan pun masih kita khawatirkan keikhlasan diri ini ketika mengamalkannya. Mungkin ada pengganggu-pengganggu keikhlasan yang lainnya. Olehnya, kata Ibnu Qayyim, doa ini sangat penting. Karena ketika kita meminta petunjuk hidayah as-sirat al-mustaqim kepada Allah, kita meminta semua hal tersebut. Kita meminta agar ilmu kita semakin bertambah terhadap apa-apa yang Allah ridhoi, apa-apa yang Allah tidak ridhoi. Kita berharap semua yang kita ketahui kita amalkan semuanya. Kita berharap dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada saya jalan yang lurus. Salah satu jalan yang lurus tersebut, kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk melawan malas-malas kita, melawan rasa tidak tidak merasa penting terhadap ibadah tersebut, melawan faktor-faktor X lainnya yang menghalangi ibadah tersebut. Kemudian kita juga berharap dengan doa ini Allah berikan kekuatan ikhlas pada setiap amalan yang kita lakukan. Maka semakin banyak hal kita berharap dengan sungguh-sungguh terhadap doa yang mulia ini, maka kita harapkan semua yang kita ketahui kita bisa amalkan dengan ikhlas hanya kepada Allah. Juga sangat pentingnya doa ini
adalah semua hal ini, semua hal yang kita harapkan tersebut, kita juga berharap dengan doa ini kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan keistiqomahan sepanjang waktu hingga ajal menjemput kita. Karena terkadang orang semangat beribadah pada waktu tertentu, kemudian datang waktu dia futur, lemah kembali, dan kadang tersisa ibadah-ibadah wajibnya pada dirinya. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, ibadah wajib pun menjadi bolong-bolong, dan bahkan ada yang meninggalkan ibadah sama sekali ketika ia futur. Ini yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah amalan-amalan yang Engkau tunjuki kepadanya diriku ini agar menjadi amalan yang berkesinambungan, tidak terputus walau sedetik pun. Kita berharap kepada Allah. Maka setiap salat wajib maupun salat sunnah, berhentilah sejenak dengan jiwa-jiwa kita pada lantunan ayat Al-Fatihah kita, ayat per ayat. Resapi ia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita berharap doa yang mulia ini, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya Allah, tunjukilah kami ya Allah siratal mustaqim. Demikian pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang istiqamah, yang diberikan oleh Allah kekuatan menempuh jalan as-sirat al-mustaqim ini. Juga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk membaca doa ini pertama. Membaca dan meresapi dan menghadirkan penuh pengharapan ketika kita membaca doa yang mulia ini. Demikian kajian yang dapat kami sampaikan pada subuh kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada khilaf atau salah kata, kami memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, juga maaf dari para pemirsa sekalian. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين